Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat rohani daripada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau kami ada sampai detik ini semua hanya karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat waktu ini. Engkau telah bangunkan kami, ya Tuhan, pada pagi hari, dan kami mendapatkan nafas yang baru daripada Tuhan, rahmat yang baru daripada Tuhan, kasih setia yang baru daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Saat ini, ya Allah, kami mau mempersiapkan diri kami, ya Tuhan, untuk kami masuk lebih dalam lagi dalam ruang Maha Kudus-Mu, Tuhan, untuk kami menerima berkat rohani daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulaikan ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Mari kita naikkan pujian ini, bahwa kita percaya bahwa Allah selalu menyertai kita, bahwa penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami.
Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga yang senantiasa kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat patut bersyukur kepadamu Bapa di sorga, kalau yang mana di hari-hari atau di waktu-waktu yang kami telah lalui bersama-sama, Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi Tuhan Yesus selalu menyertai setiap langkah-langkah hidup kami. Dan Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada sampai di hari ini adalah merupakan bukti nyata kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa di sorga, kami datang kepadamu bersyukur kepada Tuhan, karena betapa baik dan luar biasanya Tuhan bagi kami sebagai gereja Tuhan. Kami datang bersekutu kepadamu, kami datang bernyanyi bagi Tuhan, kami datang menyembah kepada Engkau ya Tuhan. Dan Bapa di sorga, apa yang sedang kami lakukan pada saat ini, kami imani bahwa ini boleh berkenan dan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan Bapa di sorga, pada saat ini kami lagi akan mendengar, kami lagi akan membaca firman. Kehidupan kami akan diisi oleh firman Allah. Sebelum kami membaca, sebelum kami mendengar, kami mohon Tuhan sucikan hati dan pikiran kami. Layakkan kami untuk mendengar, untuk menerima akan sabda firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah. Kami percaya telah diurapi oleh kekuatan kuasa daripada Allah, sehingga apa yang dia sampaikan itu memang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa apabila ada pekerjaan kuasa roh kegelapan yang coba mengganggu konsentrasi kami, membaca, mendengar firman, kami berdiri atas nama Yesus Kristus, kami perangi, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Kami imani kebebasan daripada Tuhan telah berikan bagi kami untuk mendengar, untuk menerima firman Tuhan. Kami siap, kami mau mendengar, kami mau menerima sabda firman Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan Ibu Pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji Tuhan, kita akan kembali menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-6, Bapak Ibu Saudara. Ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-49. Judul perikop ini adalah dua macam dasar. Jadi saya mendasari firman Tuhan dengan tema apa yang mau kita bangun, apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita bentuk. Firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa kamu berseru-seru kepada Tuhan, kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyamakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. 48. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku ini tetapi ia tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita bangun dalam kehidupan kita hari-hari ini, atau selama kita mau hidup, kita mau dikenang sebagai siapa? Kita mau orang mengenal kita sebagai siapa? Jadi saudara, saat
kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita rindu orang mengenal kita sebagai anak Tuhan yang bukan hanya sekedar rajin ke gereja, tapi justru anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Kita umat ketebusan Tuhan adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, bahwa dia sepanjang hidupnya melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi dia setiap hari dia baca firman Tuhan, dia lakukan apa yang firman Tuhan katakan itu. Kita mau kita dikenal sebagai orang yang demikian, karena itu memang Tuhan mau kita mau jadi orang yang melakukan kehendaknya. Jadi apa makananku? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi kita memiliki kerinduan tersebut. Tapi saudara, akhirnya pada kenyataannya setelah kita hidup lebih makin dewasa, makin bertambah umur, lagi-lagi yang kita bangun justru yang berbeda. Saudara, kadang-kadang yang kita bangun adalah reputasi. Apa itu reputasi, saudara? Reputasi itu apa yang orang lain pikirkan soal kita. Apa yang orang lain pikirkan soal kita. Orang kita akhirnya memikirkan, aku mau dikenal sebagai siapa, apa begitu. Ya saudara, akhirnya kita terjebak dalam hal yang seperti itu. Yang kita bangun adalah reputasi. Karena firman Tuhan juga ada yang katakan, nama yang baik itu harum seperti minyak wangi. Ya benar, memang firman Tuhan mengatakan demikian. Tapi kita tidak bisa melepas firman Tuhan dari firman Tuhan yang lain, bahwa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita adalah perubahan yang ada di dalam, bukan kata orang itu kita dipandang oleh orang. Jangan sampai kita terjebak dalam kita membangun reputasi. Karena saudara, kalau kita bangun reputasi, berapa banyak orang yang sudah menduduki sebuah jabatan yang tinggi, tiba-tiba harus hancur, masuk penjara karena apa yang dilakukannya. Karena dia memikirkan reputasi dirinya, akhirnya dia mengesampingkan apa yang Tuhan mau, integritasnya. Dia menggadaikan integritasnya, akhirnya dia berakhir di ruangan sempit 2x2. Akhirnya reputasi yang dia bangun hancur karena dia mempunyai berita-berita yang miring soal dia. Karena dia sibuk menutupi kebusukan dengan apa yang kata orang baik, akhirnya dia lupa yang di dalam yang harus diperbaiki itu sudah terlanjur keluar. Dan akhirnya malah apa Bapak Ibu Saudara? Hancur dia. Orang udah gak inget dia lagi, malah justru inget dia, oh dia pernah ditangkap polisi karena kasus ini, oh dia pernah masuk penjara karena kasus ini. Jadi saudara, saat yang kita bangun adalah reputasi, itu sama seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Karena begitu badai datang, goncang, hancur semua. Apa itu reputasi? Reputasi juga apa yang orang lain pikirkan soal kita. Jadi saudara, kalau kita masih mau memikirkan apa yang orang lain pikirkan soal kita, dan itu yang kita kejar, maka kita akan menghalalkan segala cara untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk memperoleh mengenyangkan pikiran-pikiran orang soal kita. Jadi kita akan effortnya luar biasa, habis-habisan. Bahkan orang bisa memakai jalan pintas saudara supaya bisa dipandang orang. Sekolah yang harusnya 4 tahun kuliah dipangkas hanya demi reputasi, supaya dikata orang wow hebat luar biasa. Tapi sebenarnya itu sedikit aja, waktu ada banjir, ada air bah datang rusak kerusakannya. Tapi justru ini yang harus kita bangun, yaitu adalah karakter. Karakter itu apa saudara? Karakter itu apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan dan malaikat tahu soal kita, saudara. Karakter itu adalah kualitas teguh yang dibangun dalam kehidupan seseorang untuk menentukan responnya di tengah-tengah kondisi dan situasi apapun. Jadi karakter itu adalah integritas, hal yang Tuhan tahu dan yang malaikat tahu. Jadi saudara, kalau yang kita bangun itu karakter saudara, maka itu akan keluar. Orang Tuhan aja tahu dia bersih,
Saudara, Ayub aja yang orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, itu memperoleh ujiannya langsung dahsyat betul Pak Ayub ini. Tapi itu luar biasa, justru goncangan itu mengetahui apa yang ada di dalam. Jadi saat yang kita bangun itu adalah karakter, maka kita akan seperti yang dikatakan firman Tuhan ini adalah orang yang mendirikan rumah, menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas batu, dan ketika datang air bah dan banjir melanda, rumah itu tidak digoyahkan dan rumah itu tetap kokoh. Saudara, kita tidak anti kepada masalah. Kita orang percaya itu bisa datang masalah kapan aja, bahkan tiba-tiba. Kemarin Bapak Gembala memberitakan firman Tuhan tentang di muridnya naik perahu, saudara. Jadi gelombang itu datang tiba-tiba, sekonyong-konyong, nggak diduga. Kalau yang kita bangun itu reputasi, saudara, itu hancur. Tapi saat yang kita mau bangun itu integritas kita sama Tuhan, karakter kita mau melakukan ini karena saya mengasihi Tuhan, saya mau mengerjakan ini karena saya cinta Tuhan. Saudara, nggak perlu saudara cari itu nama baik, nggak perlu sudah pusing-pusing tuh bangun tuh reputasi. Tuhan sendiri yang akan memberikannya kepada kita, saudara. Saudara, saya ini di Kalimantan Utara. Orang mungkin tahu apa itu, mungkin taunya provinsi yang termuda, ya. Udah desanya Antutan. Kalau di peta itu nggak ada, adanya di peta itu namanya Untutan. Mungkin dulu namanya Untutan, tapi lama-lama jadi Antutan ya, saudara. Saudara, kami bisa bertahan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu saya selalu nggak terduga. Ada orang-orang yang tidak terduga yang memberikan support sama kita yang bahkan kita nggak kenal. Itu hanya karena dari orang ke orang, saudara. Apa saudara, dari orang ke orang aja. Oh, dia ternyata kenal papa saya. Oh, dia ternyata kenal adik saya. Oh, dia ternyata kenal mama saya. Dan akhirnya mereka, kamu melayani ya? Bagaimana pelayanan kamu di sana? Oh, gimana kalau kita buka di sana rumah belajar buat kamu di sana untuk anak-anak yang ada di tempat kamu, supaya kamu bisa menolong. Karena saya suka baca, anak-anak saya juga suka baca, tapi karena harga buku mahal, saudara. Mahal, apalagi kalau ongkos kirim ke Kaltara itu mahal. Dan saya mau anak-anak saya juga punya buku yang bagus untuk mereka pelajari. Dan saya juga akhirnya sering kumpulin buku-buku bekas, saudara, yang dijual gitu di e-commerce. Saya beli yang harganya murah, tapi ongkirnya lumayan. Jadi paling cuma 1 kilo aja paling tinggi, atau 2 kilo. Lebih daripada itu nggak bisa, nggak mampu karena ongkos kirimnya mahal. Tapi dia mengenalkan saya dengan seseorang yang saya nggak kenal, dan akhirnya mensupport kami buku. Dan bukan hanya kami yang diberkati, banyak orang-orang datang untuk bisa baca buku di tempat kami. Saudara, saya nggak pernah bangun reputasi sama orang itu, nggak kenal orang itu, saudara. Kalau saya cuma bangun reputasi, saudara, nggak kenal dia, saya akan capek untuk mengerjakan bagaimana saya engage ke orang, akan menghabiskan waktu untuk engage. Itu artinya apa? Membuat orang terikat sama kita. Jadi lalu menghadirkan konten-konten YouTube atau Facebook atau bagaimanapun untuk semua orang kenal kita. Tapi saya kan nggak punya kemampuan di situ, saudara, nggak punya kemampuan untuk membuat seperti itu untuk orang dikenal, karena saya bukan siapa-siapa juga, saudara. Tapi luar biasanya saat kita mau bangun di dalam Tuhan, itu Tuhan bisa kasih orang-orang dari mana aja, saudara, untuk mendukung karakter yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya suka baca dan saya rindu untuk orang-orang bisa dapat bacaan yang berkualitas. Itu memang dari dulu saya suka itu. Dan akhirnya Tuhan ketemukan kita dengan orang yang sama, yang juga punya kerinduan yang sama, saudara. Dan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, saat kita mau bangun kehidupan kita di atas dasar yang benar, di atas dasar firman Tuhan, dan yang kita kerjakan hanya untuk mau menyenangkan Tuhan,
yang kita kerjakan hanya untuk mau mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, kita nggak sibuk bangun reputasi, kita nggak sibuk bangun apa yang orang pikirkan soal kita, maka kita akan lihat Allah yang bekerja buat kita, saudara. Bagaimana indikasinya, indikatornya kalau kita ini berjalan sesuai dengan karakter Tuhan, kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, apa yang menjadi indikasi, apa yang menjadi tolak ukur dari kita untuk kita mengerjakan karakter Tuhan. Kita buka Filipi 3 ayat 14. Filipi 3 ayat 14 adalah firman Tuhan, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dan dalam Kristus Yesus. Saudara, apa indikatornya kalau kita sedang membangun karakter kita? Maka kita mengerjakan hanya untuk satu tujuan, yaitu tujuan ilahi, panggilan surgawi di dalam Tuhan. Aku mengerjakannya. Jadi firman Tuhan dikatakan bahwa aku berlari-lari dengan tujuan untuk memperoleh hadiah dari Tuhan. Saudara, kalau kita masih punya tujuannya untuk menyenangkan manusia, untuk dianggap manusia hebat, maka kita belum bisa meraih namanya panggilan surgawi, saudara. Dan kita akan terus berputar-putar dalam kehidupan kita untuk kita mengerjakan apa yang orang mau. Tapi yang justru saat kita mau berlari-lari mengerjakan panggilan Tuhan, itu adalah indikatornya bahwa kita sedang mau membangun karakter kita. Kita sedang mau membangun sebuah dimensi yang baru yang tidak pernah orang lain pikirkan. Karena yang kita mau bangun ini adalah kerajaan Allah, saudara. Jadi jangan pernah kita mau membangun kerajaan Allah dengan pemikiran kita sebagai manusia. Makanya itu kita harus mengarahkan diri kepada Tuhan dengan tujuan, yaitu panggilan surgawi, supaya kita memilikinya di dalam Yesus Kristus. Maka kita akan dibawa Tuhan, saudara, luar biasa untuk mau mengerjakan tujuan Tuhan. Maka kita akan dibawa ketemu dengan hal yang luar biasa, bahkan orang-orang yang luar biasa yang saudara gak pernah pikirkan, yang gak pernah saudara temui dalam hidup saudara, ditemukan oleh Tuhan supaya untuk kita mengerjakan tujuan Tuhan. Yang kedua, apa yang jadi indikatornya adalah 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Firman Tuhan mengatakan bahwa hati-hatilah supaya jangan jatuh. Indikatornya adalah kita tidak akan mau bermegah diri, saudara. Gak akan kita mau sombong, karena kita ini sama aja, saudara. Kita ini sama-sama orang percaya di dalam Tuhan. Maka kita jangan terlalu percaya diri, menganggap kita ini hebat. Kita jangan sampai terlalu percaya diri, menganggap kita ini, oh saya punya banyak koneksi. Jangan pernah kita menyangka diri kita ini percaya diri, terlalu percaya diri hingga merasa tidak butuh orang lain, saudara. Justru yang diketahukan, hati-hati jangan sampai kita jatuh. Indikatornya adalah, yang kedua adalah jangan sampai kita menjadi yang sombong, bermegah diri, menganggap kita bisa. Tapi justru kita lebih percaya sama Tuhan. Jangan terlalu kita percaya diri, mengandalkan kemampuan sendiri. Percaya sama Tuhan, itulah indikatornya kalau orang yang mau dibangun karakternya. Yang pertama tadi adalah dia mengarahkan tujuannya untuk panggilan yang surgawi. Yang kedua, dia menjadi orang yang tidak menyangka dirinya hebat. Sebab itu siapa menyangka ia teguh berdiri, hati-hatilah jangan sampai dia jatuh. Karena kita sama aja kayak orang lain. Daripada kita terlalu percaya diri, mending kita percaya Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang ketiga, indikatornya saat kita mau membangun karakter kita kepada Tuhan adalah Pengkhotbah 7. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah yang ditulis oleh Salomo, saudara, seorang yang sangat bijaksana. Dia mengatakan demikian. Pengkhotbah 7 ayat 16-17. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat.
Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Jangan terlalu fasik, jangan bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Jadi saudara, kadang-kadang saat kita mau mengerjakan yang namanya saudara membangun karakter, ada indikasi bahwa kadang-kadang kita jadi enggak lah, aku nggak mau ikutan kayak begitulah, aku nggak bisa kayak gitu-gitu. Jadi kita akhirnya jadi orang yang nyebelin saudara, karena kita menganggap oh kamu kurang kudus, kamu kayak aku dong, harus begini dong, kamu kok masih lakuin kayak gitu sih. Kita jadi menganggap orang yang masih berjuang dalam dia mau membangun, kita nggak mau sama dia. Oh kamu nggak selevel sama kita, kamu masih merokok, kamu masih suka bohong, nggak mau kita deket. Jadi kita menganggap diri kita terlalu saleh, terlalu kudus, sampai kita nggak bisa dideketin orang, nggak bisa, nanti urapan saya hilang gitu. Kan ada juga ya saudara, nganggap dirinya kayak Tuhan Yesus gitu, siapa yang berani sentuh saya gitu. Nanti urapan saya mengalir. Jadi saat kita sedang membangun karakter, bukan berarti kita kayak mau pergi ke gunung nggak mau ketemu orang gitu saudara. Tapi justru saat kita lagi bangun karakter, kita harus lebih gampang ditemui orang. Orang akan datang sama kita memang capek. Tapi bagaimana karakter kita mau terbentuk? Jelas firman Tuhan bilang, besi menajamkan besi, manusia ditajamkan sesamanya saudara. Kadang-kadang kita yang namanya Raja Salomo ya saudara, itu pasti capek ya saudara ya, dalam pekerjaan tugasnya. Tapi dia apa saudara? Saat ada orang datang cuma ngurusin anaknya, bukan cuma ya, kita nganggapnya cuma kan dia raja ya, tapi hal yang sepele, yaitu anak dari seorang perempuan yang kalau dibilang tuh perempuan sundal, sama-sama punya anak, tapi yang anak yang satu mati, anak yang satu enggak, terus yang satu ngaku anaknya. Dan akhirnya yang namanya si dua perempuan ini saling merebut anak, ini anakku yang masih hidup, anakmu yang mati. Akhirnya Salomo yang harus turun tangan, karena dia raja. Makanya dia katakan, jangan juga kamu terlalu bodoh, jangan kamu juga terlalu saleh, gak mau kamu berhubungan dengan hal-hal yang demikian. Malah justru akhirnya kalau gitu sama-sama lah, biar nggak punya anak, satunya dibunuh aja. Akhirnya ibu yang sesungguhnya bilang jangan bunuh anak itu, kasihlah sama ibu itu. Tapi ibu yang satu bilang ayo, iya benar, biar kita sama-sama aja. Akhirnya disitulah Salomo mendapatkan hikmat Tuhan bahwa ini adalah sungguh anaknya dan ini yang ngaku-ngaku. Jadi saudara, saat kita mau membangun kepercayaan kepada Tuhan, akan pasti ada hal-hal yang membuat kita gak maulah aku deket-deket sama dia, atau dia orangnya begini-gini, atau pokoknya yang membuat kita merasa diri kita terlalu saleh, terlalu suci dan harus dimengerti gitu saudara. Nggak gitu saudara. Jadi karena itu mari kita mau bangun karakter kita kepada Tuhan. Memang pelajaran karakter atau firman Tuhan tentang karakter tuh nggak enak saudara, karena harus menggali dalam-dalam, capek, sakit, karena ya kalau kita mau bangun tuh namanya reputasi enak saudara, buat berkat, buat mujizat, orang bisa tepuk tangan sama kita, emang enak ya kayak gitu saudara. Tapi justru kalau karakter, justru saat saudara lagi dapet badai, saudara bisa kuat saudara. Karena kalau yang kita mau bangun itu cuma nama baik saudara, hanya itu kita bisa mengalami kehancuran dan kita sulit untuk bisa bangun lagi saudara. Karena itu mari kita bangun karakter saudara hari-hari ini, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang ke depan dalam kehidupan kita. Mau air datang, badai datang, kalau rumah kita di atas batu, kita cuma lihat aja badai itu lewat aja, banjir itu lewat, tapi kita kokoh berdiri. Karena itu saudara, kuat di dalam Tuhan, bangun karaktermu di dalam Tuhan, bangun karakter kita di dalam Tuhan. Karakter tuh memang gak enak, karena kita harus respon yang benar di saat situasi keadaan gak benar. Rasanya mau marah saat ada orang jahatin kita, rasanya mau kamu belum tahu siapa saya, rasanya mau begitu saudara. Tapi justru saat kita mau bangun karakter dalam Tuhan, kita mau katakan, Tuhan
Saya mau agar apa yang saya kerjakan, walaupun orang ini udah nyakitin saya, tapi dengan saya merespon begini, siapa tahu dia dapat firman Tuhan, siapa tahu dia dapat anugerah Tuhan, supaya dia memperoleh keselamatan. Saudara, biarlah kita bangun karakter kita di dalam Tuhan, supaya orang lihat Kristus dalam hidupmu. Puji Tuhan, serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, ya, terima kasih Ibu Gembala telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, ya. Saya juga diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan ini. Jadi mari kita gereja Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan, umat-umat Tuhan, kita mengarahkan pandangan kita kepada tujuan surgawi, ya. Kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita mau membangun karakter, ya, hari-hari ini, karakter hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau dipuji oleh Tuhan, ya, kita mau dipuji oleh Tuhan. Itu yang paling utama, yang perlu kita miliki sebagai orang-orang yang percaya. Karakter, ya, bagaimana karakter kita? Bagaimana kehidupan kita sebagai gereja Tuhan? Apakah kita melakukan suatu kebenaran, firman, supaya dengan tujuan kita diakui dan dipuji oleh dunia? Tetapi mari kita sebagai orang percaya, kita mau dipuji oleh Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, tentunya firman Allah juga menyampaikan tadi, jangan kita merasa kita paling yang hebat. Nah, gitu. Karena kalau kita merasa kita paling hebat, paling tahu, paling mampu, wah, ini tentunya ini bukan karakter, bukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara, dan juga kita sebagai orang percaya, jangan kita merasa kita yang paling suci, ya, paling kudus, sehingga kehidupan kita tidak bisa lagi mau bersama-sama dengan satu dengan yang lain. Tetapi mari kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, kita memiliki karakter Kristus, ada kebenaran dalam hidup kita, sehingga saya dan saudara jemaat Tuhan, kita menjadi berkat bagi dunia ini, apalagi di hari-hari ini. Terima kasih Ibu Gembala yang baik hati dan luar biasa sekali. Tuhan semakin pakai dalam melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita langsung akan tutup ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami patut bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Kami telah mendengarkan sabda firman Allah yang mendidik, yang mengajar, yang menegur bagi kami, supaya hidup kami ini, kami memiliki karakter Kristus. Hidup kami mau dipuji oleh Tuhan, mau dibanggakan oleh Tuhan. Biarlah karakter Kristus tertanam, ada, dan kami lakukan, kami laksanakan di dalam setiap perjalanan iman kami di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami, gereja Tuhan, tidak merasa kami paling hebat, kami paling kuat, kami paling mampu. Biarlah kehidupan kami sebagai gereja Tuhan, kami memiliki karakter Kristus. Kami mengakui bahwa Tuhan yang paling hebat, yang paling luar biasa, yang dapat mampu melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Mampukan kami sejalan dengan akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan pada saat ini, ya Tuhan. Tuhan berkati Ibu Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus urapi dalam melayani pekerjaan-Mu. Kami percaya mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan terjadi lewat hamba-Mu, lewat Ibu Gembala juga dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa, berkati kami semua jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan. Kami perlu kekuatan kuasa Roh Kudus untuk kami sejalan dengan firman Allah. Kami berdoa, kadangkala kuasa roh kegelapan tidak mengizinkan kami hidup dalam kebenaran firman. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdiri atas nama Yesus Kristus.
setiap pekerjaan kuasa roh kegelapan yang melemahkan, menjatuhkan iman kami, membawa hidup kami tidak sejalan dengan firman. Kami berdiri atas nama Yesus Kristus. Kami tolak, kami halaukan dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya bahwa kuasa Allah, kuasa Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa, Tuhan berkati bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan terus memberikan keamanan, kedamaian. Dan kami berdoa, apabila ada oknum-oknum yang coba memecah belah, menciptakan kekacauan di bangsa ini, Tuhan jamah hati mereka, Tuhan robah hati mereka. Mereka mau bertobat, mereka mau datang kepada Tuhan, mau memuliakan nama daripada Engkau Bapa. Kami berdoa pada saat ini juga, Tuhan tolong bangsa kami yang mengalami juga COVID-19 ini. Ini harapan kami Tuhan, ini doa kami. Biarlah penyakit ini boleh berlalu khususnya di bangsa ini, di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi Tuhan, kami kembalikan ke hadapan Tuhan, kami kembalikan kepada Engkau. Biarlah kehendak Bapa, kehendak Tuhan yang boleh terjadi bagi bangsa kami Indonesia ini. Kami berdoa untuk juga pemerintah-pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami dari pusat, yaitu presiden, wakil presiden, sampai ke bawah RT RW. Tuhan berkati pemerintah-pemerintah kami. Kami percaya hikmat Tuhan, kemampuan daripada Allah selalu menyertai dalam kehidupan mereka. Di dalam mereka mengambil keputusan-keputusan, dalam mereka mengambil kebijakan-kebijakan, semua dalam pimpinan, semua dalam tuntunan Tuhan. Sehingga dengan pemerintah-pemerintah kami, lewat pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin kami di bangsa ini, nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa di sorga, kami berdoa pada saat ini, Tuhan berkati TNI Polri yang menjaga keamanan di bangsa ini. Tuhan menyertai juga kehidupan mereka, Tuhan melindungi mereka. Tuhan selalu menjauhkan dari jahat, Tuhan jauhkan dari sakit penyakit. Mereka aman dalam kekuatan Allah. Berkati para dokter, berkati para medis yang juga merawat yang sakit, apapun sakit penyakit, baik mereka yang ada di rumah sakit. Kami percaya Tuhan berkati dokter, Tuhan lindungi mereka, para medis, Tuhan jauhkan dari sakit penyakit juga bagi mereka. Dan kami berdoa bagi umat-umat Tuhan ciptaan-Mu yang mengalami sakit penyakit, apapun bentuk sakit penyakit yang dialami, baik mereka di rumah sakit. Kami berdoa dari tempat ini, kami percaya kuasa-Mu bekerja, menjamah, memulihkan, menyembuhkan mereka secara sempurna Tuhan. Ini menjadi keyakinan bagi kami, sebab bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan tolong juga, Tuhan berkati Kalimantan Utara ini. Kami mohon Tuhan terus memberikan keamanan, kedamaian, ciptaan Tuhan. Anak-anak Tuhan mereka hidup senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ada kedamaian, ada kesejahteraan, ada kemakmuran yang kami alami khususnya di Kalimantan Utara ini. Kami berdoa khususnya desa tercinta di mana kami tinggal saat ini. Desa Antutan Tuhan berkati, ada damai sejahtera, sukacita, desa yang diberkati oleh Tuhan luar biasa. Dan kami berdoa ketika ada yang sakit, Tuhan lawati mereka, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan secara sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami bersyukur Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Kami tak lupa berkati pemimpin-pemimpin gereja kami, khususnya gereja Pantai Kosta di Indonesia, majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, bahkan sampai hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati, kami percaya hikmat, kemampuan, otoritas daripada Allah, terus memperlengkapi bagi mereka dalam melayani pekerjaan Tuhan, sehingga nama Bapa, nama Tuhan yang dimuliakan lewat pemimpin-pemimpin dalam organisasi gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami taruh kehidupan kami semuanya, kami seisi pastori, jemaat Tuhan, ke dalam tangan Tuhan mulai detik ini dan seterusnya. Kami percaya bahwa kasih Tuhan, kebaikan dan kemurahan Allah terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami tutup doa ibadah pada saat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur, kami berdoa kepada Tuhan dan tutup ibadah ini. Kita semua katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, mari jemaat Tuhan, kita tetap setia, kita selalu dekat dengan Tuhan di hari-hari ini. Kita lebih mengutamakan Tuhan di hari-hari. Tetap semangat. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.